Pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, mengenal sejarah Kabupaten Pati tentunya tak lepas dari kiprah-kiprah para pendahulunya. Di Kabupaten Pati ini tepatnya di Dukuh Kaborongan, Kelurahan Patilor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Terdapat satu makom, yaitu makom Ki Ageng Penjawi, yang merupakan pitutur lokal yang telah hidup di masyarakat. Oleh sebab itu, kami akan mengajak pemirsa Lingkar TV untuk mengetahui bagaimana potret makom Ki Ageng Penjawi ini dan mengenal secara lebih dalam bagaimana kehidupan Ki Ageng Penjawi di Kabupaten Pati. Inilah Membuka Tabir, Menengok Sejarah. Pada episode kali ini, kami akan mengajak pemirsa Lingkar TV untuk napak tilas Ki Ageng Penjawi, Kebangkitan Pati. Tak banyak orang yang tahu mengenai salah satu tokoh penting pendahulu Kabupaten Pati yang satu ini. Ya, beliau adalah Ki Ageng Penjawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Galus Karinanti Pak dari tim Membuka Tabir Menengok Sejarah Lingkar TV ini Pak. Pak, ini kan saya rencananya mau melihat-lihat sebenarnya bagaimana potret dari makom Ki Ageng Penjawi ini Pak. Boleh Pak? Boleh Pak. Moga saya bisa masuk. Terima kasih. Ya, ini kan kalau saya lihat juga ada 3 makam ya Pak. Iya. Selain makam Ki Ageng Penjawi yang di tengah ini ya Pak ya. Ini makam siapa aja Pak yang di samping-samping? Kalau dari samping ini abdinya Ki Ageng Penjawi, kemudian yang di sini adalah Janarwendo dari Bin Baran Skeber, putra dari Rasuli. Ya kan kalau saya lihat juga makom ini tampak bersih juga, tampak dikelola juga ya Pak. Ini Iya. apakah kesehariannya dikelola oleh masyarakat sendiri atau mungkin ada pengelola sendiri? Ya, kalau di sini itu sendiri ada juru kuncinya dan juru bersih-bersihnya di sini, sehingga memang selalu kita bersihkan. Saya bersihkan, kemudian kita rawat lah. Jangan sampai makam leluhurnya kok dumbar seperti itu, nggak terbengkalai kan itu. Sehingga dari tahun ke tahun semakin lebih baik, seperti itu. Memang ada khusus, ada yang sudah mengelola ini juga ya Pak? Iya. Ini kan kalau untuk mengelola, membersihkan dan mungkin ini ada bunga-bunga diganti bunganya dan juga penggantian mungkin kain-kainnya, kan pasti membutuhkan biaya ya Pak? Iya. Ini tuh biayanya dari mana Pak? Ya, selain dari biaya dari apa namanya itu dari peziarah yang memberikan keikhlasannya kepada kami dengan adanya memberikan apa namanya itu kalau secara ya biaya kebersihan mereka kami kumpulkan, dan juga kami dapat support dari dinas apa namanya kebudayaan yang dimana itu nanti bisa kita gunakan untuk ini juga. Rutin gitu. juga Pak? Iya, rutin setiap bulannya ada. Itu. Apakah dari makom ini sudah ada yayasannya atau sudah berdiri yayasan sendiri Pak dari sini? Kita baru berproses. Baru berproses ya? Proses untuk membuat yayasan tersebut, sehingga nanti kedepannya akan
lebih tertata kembali, tertata lebih baik, baik manajemennya dan semuanya supaya tertata dengan baik nantinya. Ya, Kapang Penjawi adalah seorang tokoh besar di Kabupaten Pati. Tokoh besar yang notabene orang-orang menjadi panutan dari kita semua. Nasab beliau, kalau menanyakan masalah siapa Kapang, dan nasab beliau adalah dari keturunan dari Sunan Karangtiga atau Ali Nurul Yakin yang menikah dengan putra dari Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo yaitu Raden Dewi Panengah, yang nasab beliau sendiri itu dari Sunan Ngerang 3 naik ke Sunan Ngerang 2 Abdullah Nurul Yakin, kemudian Sunan Ngerang 1 Muhammad Nurul Yakin. Dari itulah kalau kita menarik ke atas nasab beliau. Kalau dari ibu itu mengenalkan bahwa Raden Dewi Panengah adalah putra dari Sunan Kalijogo yang menikah dengan putri Cirebon, akhirnya mempunyai putra Raden Panengah, dinikah oleh Sunan Ngerang 3, menurunkan Ki Ageng Penjawi dan Waskita, kemudian Nyi Ageng Kemiri. Nyi Ageng Kemiri yang Sumari di Kemiri. Seperti itu, Mbak. Jadi jelas nasab beliau seorang keturunan ulama, keturunan wali, dan menjadi seorang umarok nantinya, seperti itu. Ki Ageng Penjawi mempunyai 2 putra, satu putri, satu putra, yaitu Wasis Jayakusumo atau terkenal dengan Adipati Pragula I, kemudian dan Waskita Jawi, keturunan beliau. Dan yang menjadikan menjadikan Penjawi menjadi terkenal itu karena putranya, perjuangan yang diikuti dari darah dari satria dari bapaknya Wasis Jayakusumo sampai sekarang namanya harum, dipakai untuk sebuah stadion yang ada di Winong, yaitu Stadion Jayakusumo. Nah, itulah nama beliau menjadi turunan beliau juga sampai nanti ke Wasis Jayakusumo II. Wasis Jayakusumo II yang menggantikan Wasis Jayakusumo Pato, yaitu yang dimakamkan di Sani. Itu. Jadi dari keturunan belilah banyak sekali kita melihat teladan bahwa untuk Pati ini besar. Pati adalah sebuah prajan yang sangat besar, prajan yang mandiri. Jadi tidak bisa diatur-atur oleh kerajaan yang lain, tapi mandiri. Itu mandiri untuk mengatur perajannya ini tidak tergantung dengan prajan-prajan yang lain, itu sehingga di sekitar Pati ini masyarakat menjadi lebih makmur, lebih tertata, dan tidak menggantungkan dari kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Pati pada waktu itu. Seorang Penjawi mengawali perjuangannya itu dari seorang tamtama yang mengabdi ke Kesultanan Pajang pada waktu itu. Jadi beliau mengabdi Kesultanan Pajang kepada Sultan Hadiwijaya yang pada waktu adalah menantu dari Sultan Trenggono Demak Bintoro. Kemudian beliau mengabdi di sana beberapa tahun, kemudian beliau mendapatkan karena kecakapan dalam mengemban amanah yang diberikan beliau, seperti dia apa yang ditugaskan pada beliau bisa terselesaikan dengan baik, kemudian dia seorang yang jujur, kemudian seorang yang sidik, kemudian yang amanah dalam menjalankan tugas, sehingga
Sultan Hadiwijaya memberikan banyak kepercayaan pada beliau, dan di endingnya beliau diangkat menjadi seorang senopati yang besar. Sehingga sebagai senopati itulah dia mendapatkan beban tugas-tugas semakin berat. Selain dia memimpin pasukan, selain dia memimpin sebuah untuk menjadikan ini tertata dengan baik, itu seorang senopati kan harus berani. Jiwa keberanian itulah yang ditunjukkan oleh beliau. Sehingga yang terkenal dengan misi beliau itu yang menenteramkan Demak Bintoro, yang pada waktu itu ada gejolak, ada konflik di Kesultanan Demak Bintoro. Salah satunya yang menjadi peran andil itu adalah Ki Ageng Penjawi sebagai senopatinya, sehingga bisa meredam konflik di sana yang begitu besar itu, yang tidak bisa diurai dengan hanya dengan kata-kata, dengan perdamaian, dan harus diselesaikan dengan pertumpahan darah misalnya seperti itu harus dilakukan karena memang harus diambil itu. Kalau nggak diambil mungkin tidak akan selesai itu persoalan-persoalan yang ada di situ, harus diuraikan benar. Ini benang merahnya ditarik bagaimana sehingga nanti untuk pelaporan ke pimpinan, seorang senopati kan harus satu komando dengan rajanya, yaitu Sultan Hadiwijaya. Ya itulah yang menjadikan Penjawi itu sosok yang benar-benar sebagai suri toladan, sebagai kepahlawanan yang seorang senopati yang pilih tanding. Pilih tanding. Sehingga kepercayaan yang diberikan dia dari Sultan Hadiwijaya itu dipegang teguh untuk menegakkan apa yang menjadi prinsip beliau. Sehingga dari endingnya semua itu perjalanan perjuangan beliau sampai dengan meredakan konflik yang ada di Kesultanan Demak, beliau diberikan amanah untuk menata pati. Dengan mana untuk menata pati, yang dimana pati tersebut sudah ada peradaban sebelumnya, sudah ada penduduknya, sudah ada peradaban, bukan berarti berupa hamparan yang tidak ada apa-apanya, tapi sudah ada peradaban, dimana peradaban itu memang harus perlu ditata kembali oleh beliau. Ada peradaban yang dulunya itu amburadul lah, ada pergesekan, ada ada banyak keraman. Kalau dulu keraman, ada perjudian dan sebagainya, itu seperti biasa. Tapi dengan kedatangan beliau Penjawi ke sini, Ki Penjawi di Pati ini, atas amanah dari amanah yang diberikan oleh Sultan Hadiwijaya pada waktu itu, beliau menata sedikit demi sedikit, memberikan pengertian, memberikan hidup harus seperti ini, hidup sesuai dengan tatanan yang benar dan tatanan agama yang benar, sehingga menjadikan ini Ki Penjawi ini menjadi sosok yang besar dan sangat dihormati di Pati, yang dulu itu belum jadi seorang kabupaten atau kadipaten, berarti berdiri menata Pati ini menjadi lebih baik, gitu loh, lebih baik. Kemudian akhirnya dari kebesaran dan cara beliau menata Pati ini menjadikan beliau menjadi sangat diagungkan oleh rakyatnya, sangat diagungkan oleh penduduk yang ada di sini di Pati pada waktu itu, sehingga mendapatkan gelar sebutan Ki Ageng, itu yang dulunya mungkin Ki Gede Penjawi akhirnya menjadi Ki Ageng Penjawi, itu terkenal seperti itu. Kemudian dari situlah akhirnya mengangkat sebagai prajan yang besar atau kadipaten yang berdiri sendiri. Jadi ini Penjawi ini tidak tergantung manapun, itu karena dia kadipaten yang merdeka, kadipaten yang tidak tergantung dengan siapa dan tidak setor upeti ke kerajaan lain. Kalau dari negara bawahan kan biasanya kan tuh seperti setor upeti. Kalau Pati tidak, dia mandiri, seperti di bawah kepemimpinan Ki Ageng Penjawi tersebut. Nah, dari situlah yang menjadikan Pati ini menjadi gemah lipah roh jinawi seperti sampai
Ini sampai terjadi seperti ini, sampai sekarang ini. Sebelumnya Pati itu ada kekosongan pemimpin. Ada kekosongan pemimpin yang pada waktu itu adipati yang pada waktu itu adalah Kayu Bralit. Karena Kayu Bralit pada waktu itu ada misi harus ada penyerangan ke Malaka dengan melawan penjaga petugas yang ada di sana. Akhirnya beliau ikut pasukan dari Demak Bintoro untuk ke sana untuk menyerang ke Malaka. Tapi beliau tidak kembali. Akhirnya terjadi kekosongan tersebut, Mbak. Jadi kekosongan tersebut akhirnya menjadikan lama tidak ada pemimpin yang ada di sana. Pati kan ada gejolak mungkin dari pemimpin pemimpin Pati merasa menjadi pemimpin, akhirnya kan tidak bisa bersatu. Ada yang namanya ini, ada namanya Demang ini, Demang itu seperti itu. Kalau sebuah kabupaten seperti itu. Ada Demang ini, mereka tidak bisa bersatu. Akhirnya menjadikan banyak konflik yang ada di situ. Akhirnya terus peradaban itu nggak bisa tertata dengan baik. Ya, dengan adanya Penjawi mendapatkan amanah untuk di Pati, bisa menata semua itu, Mbak. Jadi kalau kita flashbacknya seperti itu, jadi amanah beliau ditegakkan sehingga Pati menjadi sebuah kadipaten yang tegak berdiri sendiri, menjadi makmur, ditata dengan dengan peradaban yang benar seperti agama, kemudian tutur yang benar. Akhirnya menjadikan Penjawi ini menjadi sosok yang luar biasa, tokoh yang luar biasa di Kabupaten Pati ini, Pak. Oh ya, untuk teladanan dari Ki Ageng Penjawi sendiri, pada waktu beliau menjadi pengampu Kabupaten Pati, pada waktu itu adalah dia menata Pati dengan caranya beliau, yaitu dengan menata kabupaten dengan cara agama dan dengan pranoto gomo, noto negoro nganggo calo agomo. Dengan literatur tersebut akhirnya menjadikan orang Pati itu yang terkenal dengan sangat religiusnya, ya, terbukti dengan banyak wali-wali yang dimakam di sini. Itu jadi itulah yang menjadikan kita itu harus paham dengan itu. Dan saya mengajak kepada warga Pati secara keseluruhan, itu marilah kita itu mencontoh beliau sebagai sebenarnya suri toladan yang baik, kepahlawanan beliau, keberanian beliau, sehingga kalau kita sebagai orang Pati sendiri sampai lupa dengan Ki Ageng Penjawi, ya kebangetan. Itu aja kalau saya katakan seperti itu. Pemirsa Lingkar TV, setelah tadi kita sempat berbincang dengan pitutur lokal mengenai sosok Ki Ageng Penjawi ini, dan saat ini telah bersama saya sejarawan muda Kabupaten Pati, ada Mas Ragil. Halo. Ragil. Kabar baik, Mas? Alhamdulillah baik. Iya, Mas, ini mengenai sosok Ki Ageng Penjawi ini, Mas. Seperti apa dari sisi literatur yang sepengetahuan Mas Ragil sendiri? Bercerita tentang sosok Ki Ageng Penjawi, ya, memang kita di dalam sejarah tanah Jawa, kita pasti akan mengacu pada babonnya, yaitu babat tanah Jawa, ya. Artinya sosok Penjawi ini muncul ketika dalam periode transisi Demak ke Pajang, di mana diceritakan memang Ki Ageng Penjawi ini merupakan salah satu dari 3 tokoh seselo, ya, atau 3 tokoh dari Selo yang kemudian membantu dari Sultan Hadiwijaya dalam
melawan Arya Penangsang itu dalam pakem babatnya, dan cerita itu muncul di dalam babat Tanah Jawa, Tanah Jawi lah yang kita dengar. Sedangkan yang kita tahu sendiri bahwa babat Tanah Jawi itu kan memang suatu naskah yang ditulis oleh para pujangga Mataram yang tentu saja memiliki tujuan untuk melegitimasi kerajaan Mataram atau para raja, sultan, pemimpin di kerajaan Mataram Islam waktu itu. Jadi memang titik poin dari babat Tanah Jawi penceritaannya raja-raja Mataram, sehingga kemudian daerah-daerah yang notabene kemudian di luar bahkan melakukan perlawanan terhadap Mataram itu ceritanya agak tidak mendapatkan porsi penuh, bahkan cenderung kemudian terjadi pengerdilan atau mungkin justru istilahnya ya pembiasan sejarah, suatu sejarah yang terdistorsi ya, tentang sejarah Tanah Jawa sendiri. Ki Ageng Penjawi di beberapa literatur memang ada di catatan Tepas Dalam Keraton, kemudian banyak catatan-catatan sejarah silsilah raja-raja Jawa pasti menyebutkan bahwa Penjawi ini adalah putra Ki Ageng Ngerang, Ki Ageng Ngerang ketiga ya, banyak. Ki Ageng Ngerang ketiga sendiri sebenarnya pun sudah menjadi pemimpin di Pati gitu loh. Jadi tanpa adanya sayembara ketika siapa yang berhasil mengalahkan Arya Penangsang akan mendapatkan bumi Pati dan Mentau, sebenarnya Penjawi sendiri sudah sah itu. Ya, tanpa ada sayembara itu pun Penjawi itu memiliki garis keturunan pemimpin-pemimpin di Tanah Pati. Jadi di sini ada pertanyaan besar nih sebenarnya dalam penceritaan babat Tanah Jawi mengenai sayembara ketika ketika mengalahkan Arya Penangsang ini, di mana yang berhasil mengalahkan mendapatkan bumi Pati dan bumi Mataram. Ini masih menjadi pertanyaan besar. Ada maksud apa di balik penceritaan ini oleh pujangga-pujangga Keraton Mataram? Karena kita tahu sendiri memang banyak orang menyebutkan sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Dan kita tidak menafikan itu ya. Artinya memang siapa yang kemudian berkuasa, dia bisa menuliskan sejarah. Dan yang kalah pastinya resikonya adalah sejarahnya itu ya dihapuskan ataupun dihilangi atau kemudian dimanipulasi atau kemudian dikreasi lah ya untuk kepentingan dari kekuasaan selanjutnya. Dan itu terjadi kemungkinan di Pati. Jadi sosok Ki Ageng Penjawi sebenarnya ini memang dia seorang pemimpin, tapi jarang muncul memang di cerita-cerita, bahkan di masyarakat Pati ini jarang muncul karena dalam orang-orang masyarakat Pati itu sudah terfokuskan mungkin ya banyak hal yang menjadi faktor mengapa kemudian Ki Ageng Penjawi seperti dipinggirkan gitu, seperti adanya lakon ketoprak, terus kemudian penceritaan babat Tanah Pati, karena babat Tanah Pati sendiri terfokus pada cerita Kembang Joyo juga dengan Wasis Joyokusumo, sehingga kemudian Ki Ageng Penjawi ini hanya mendapat porsi kecil menjelang pemerintahan dari Wasis Joyokusumo anaknya. Padahal kita tahu sendiri kemudian di era Mbah Penjawi ini, Ki Ageng Penjawi ini kan periode hidupnya di masa akhir Demak gitu. Di era Trenggono, kemudian diceritakan ketika melakukan penyerangan ke Arya Penangsang itu Danang Sutawijaya yang kemudian menjadi Panembahan Senopati itu masih kecil usianya. Jadi bisa diperkirakan waktu itu Ki Ageng Penjawi sudah di usia matang, mungkin sekitar 30, 40 atau 50 di kisaran umur seperti itu. Dan kita tahu sendiri umur Pajang sendiri yang kemudian dipimpin oleh Sultan Hadiwijoyo itu pun juga tidak berlangsung lama. Artinya perkiraan, kita tahu sendiri bahwa mungkin cerita pitutur yang sudah didapatkan belum jelas kan kapan kematian dari Ki Ageng Penjawi gitu. Di periode kapan Ki Ageng Penjawi itu meninggal. Dan ini memang menjadi tanda tanya besar bahwa mengapa sosok yang besar seperti ini itu seperti narasinya kabur gitu, hilang. Ada faktor apakah itu? Padahal kita tahu sendiri nih, Pati penerusnya yaitu Wasis Joyokusumo itu merupakan anak laki-laki. Sedangkan putrinya Ratu Waskita Jawi itu dinikahi oleh Panembahan Senopati. Artinya kemudian pertarungan Pati dan Mataram itu sebenarnya pertarungan saudara antara anak laki-laki dengan menantu.
Nah, seandainya kita membayangkan kita ada di dalam posisi Ki Ageng Penjawi waktu itu, apa yang terjadi? Bagaimana orang tua ini harus melihat dan harus merasakan anaknya saling bertempur, bertarung gitu kan. Nah, uniknya di sini dalam cerita Babat Tanah Jawi maupun Babat Pati maupun Serat Kondo dan maupun literatur yang lain, itu tidak menuliskan bagaimana posisi Penjawi waktu itu. Apakah beliau mendukung anak laki-lakinya yaitu Wasis Joyokusumo jika beliau masih hidup, ataupun beliau mendukung anak menantunya sekaligus anak perempuannya, karena anak perempuannya kan menjadi istri dari Panembahan Senopati. Kita membayangkan di dalam posisi Ki Ageng Penjawi waktu itu, jika memang naskah-naskah ini tidak menceritakan, kita kan menjadi tanda tanya nih, di mana sosok Penjawi itu. Jelas di sini sebelum Wasis Joyokusumo ini menjadi bupati, peran Penjawi sangat krusial gitu. Ketika dia diberikan tanah pati, katakanlah kalau kita mengikuti alur dari Babat Tanah Jawi, beliau pasti punya waktu atau punya usaha cara bagaimana pati ini kemudian bisa berjalan gitu. Karena memang yang kita ketahui ketika pemberian ini, kalau kita mengacu cerita Babat nih, alas mentawak yang diberikan Ki Ageng kepada Ki Ageng Pemanahan itu masih berupa hutan, sedangkan pati sudah dalam bentuk kaprajan atau sudah bentuk suatu kehidupan masyarakat yang kompleks gitu. Nah, ini menjadi tanda tanya ketika ini sudah terbentuk masyarakat, siapa dong pemimpinnya? Kalau memang itu penting, pasti tercatat nih di Babat ataupun di nyatanya nggak tercatat. Artinya di sini mungkin ada distorsi sejarah nih. Ada apa dengan Pati? Padahal Pati sudah menjadi kota kuno yang ramai. Bahkan di periode-periode kerajaan Majapahit ini Pati mungkin sudah ada gitu. Banyak peninggalan Hindu-Hindu Buddha yang kemudian kita temui gitu. Mas Ragil, ini kalau kita membahas mengenai kiprah dari Ki Ageng Penjawi di Kabupaten Pati ini sebenarnya seperti apa, Mas Ragil? Kalau berbicara kiprah Ki Ageng Penjawi, memang kita akan kesulitan nih mendapatkan literatur atau referensi yang valid ya, karena memang di periode ini itu data sejarahnya itu debatable banget dan itu banyak diakui oleh baik sejarawan dari Barat maupun Indonesia sendiri ketika merekonstruksi sejarah periode abad 16 ke atas itu sulit. Makanya ketika ditanya bagaimana kiprah seorang Penjawi, kita akan mencoba menelusuri dari jejak-jejak tulisan The Graph, kemudian jejak-jejak tulisan yang ada di Babat Tanah Jawi, dan kemudian kita melakukan kritis dan analisa mengenai seperti itu. Kita tahu sendiri bahwa periode Demak diceritakan memang Ki Ageng Penjawi ini adalah seorang tamtama atau seorang di bawah kerajaan Demak itu. Dan kemudian ketika dipajang baru diberikan tanah Pati. Sedangkan kita tahu sendiri Pati itu adalah suatu kota wilayah kuno ya. Di situ ada Pati, ada Juwana yang dilalui jalur perdagangan. Di mana kemudian Ki Ageng Penjawi tentu saja berusaha untuk membuat Pati ini lebih maju dan lebih makmur dengan titik lokasinya seperti itu. Bagaimana kemudian beliau menata kehidupan agraris dan pemerintahannya di tengah prahara kemelut politik waktu itu. Waktu itu kemelut politik sangat dahsyat gitu, karena pertarungan antar para pewaris Demak, antara si Pangeran Benowo, kemudian Hadiwijoyo, Arya Pangiri dan lain sebagainya itu masih runcing gitu. Potensi konfliknya besar dan Penjawi harus mempertahankan stabilitas itu di wilayah pantai utara itu, di wilayah Pati dan sekitarnya waktu itu. Di satu sisi di situ juga ada wilayah Kalinyamat di bawah pemerintahan Ratu Kalinyamat dan putranya yang ditarik dari Banten untuk menjadi pemimpin. Jadi dua wilayah ini termasuk Ki Ageng Penjawi berusaha untuk melakukan stabilisasi lah, yang terlepas dari kemelut politik yang terjadi di Pajang dan Demak ya, termasuk kemudian di wilayah ke selatannya lagi yang terindikasi juga akan melakukan gerakan itu yang di bawah pimpinan Danang Sutawijoyo atau Panembahan Senopati. Jadi saya pikir kemudian kenapa sih Ki Ageng Penjawi ini kemudian seperti terhapuskan? Karena di masa anaknya bertahta Wasis Joyokusumo itu terjadi kemelut politik perang kan, di mana Pati ini sebenarnya ada versi yang menarik, karena di dalam versi Babat Pati kita yang
diserang oleh Senopati oleh Mataram, tapi sebaliknya di dalam Babat Tanah Jawi Pati yang menyerang Mataram. Ada dua versi. Ada dua versi. Jadi terkait pertarungan ini dan Pati di pihak yang kalah waktu itu, kemudian di era Paragola II Pati kalah lagi. Artinya sejarah-sejarah Pati yang kemungkinan berpotensi menimbulkan pemberontakan itu kan coba dinetralisir, termasuk terah-terah Penjawi ini. Makanya mungkin saja ditarik di ujungnya di anak keturunan Penjawi. Maka cerita Ki Ageng Penjawi ini mencoba untuk diredam gitu loh, diteredam atau bahkan kemudian dibiaskan gitu loh, agar anak cucunya ini tidak punya semangat untuk melakukan perlawanan terhadap pihak penguasa waktu itu yaitu Mataram. Terus kita bisa membayangkan Pati yang seringkali memberontak tapi selalu di pihak yang tidak beruntung kalah, berapa sejarah yang kemudian akan didistorsi untuk mengurangi potensi pemberontakan di wilayah Pati ini. Jadi mengapa kemudian kita kesulitan melakukan rekonstruksi terutama di era Penjawi? Salah satunya menurut saya seperti itu, Mbak. Mas Ragil, ini mengenai masyarakat Pati yang mungkin kurang mengetahui tentang sejarah atau sosok Ki Ageng Penjawi ini. Menurut Mas Ragil sebagai sejarawan muda, bagaimana atau aspirasi apa yang disarankan atau dari Mas Ragil sendiri untuk Kabupaten Pati, untuk masyarakat Kabupaten Pati, Mas? Oke, untuk sebenarnya untuk belajar sejarah bagi saya ya, belajar sejarah tidak hanya kita belajar tentang suatu romantisme ya, atau hanya kemudian kita mendapatkan suatu kebanggaan gitu kan, atau suatu pride. Memang ya itu salah satu poinnya gitu, menimbulkan rasa bangga, kemudian rasa mencintai. Tapi poin terpentingnya adalah kita bisa melihat teladan dari sosok Mbah Penjawi ini gitu, bagaimana beliau yang berkiprah gitu. Jadi ketika kita belajar sejarah, kita tidak hanya sekedar membangun romantisme masa lalu dan berhenti di situ, enggak, tapi ini bisa menjadi pedoman di masa depan. Dimana ketika kita belajar Mbah Penjawi, kita melihat bagaimana sosok seorang pemimpin yang bahkan ikhlas tidak diceritakan, tapi sebenarnya hasil kerjanya nyata gitu kan. Dan bagaimana kita bisa melihat sosok Ki Penjawi ini adalah bagaimana beliau berhasil membuat stabil pemerintahan waktu itu, dan kemudian tercatat hingga masa anaknya. Dan Pati saya yakin, saya pikir di masa itu juga menjadi suatu wilayah yang strategis dan ramai gitu, terkait juga dampak dari kolonialisasi di Malaka sehingga menimbulkan pelabuhan-pelabuhan yang ramai dengan perdagangan. Bagaimana kemudian kita bisa belajar Penjawi? Ya, ketika kita belajar masa lalu, kita juga akan membangun identitas itu, intinya gitu. Sehingga kita tidak terlepas dari asal usul. Kalau orang Jawa mengatakan sangkan paraning dumadi, jangan sampai terlepas asal usulnya. Di sini kita tidak akan terlepas asal usul kita sebagai orang Pati, sebagai anak keturunan, sebagai pewaris dari teladan-teladan tokoh sejarah masa lalu. Salah satunya adalah Ki Ageng Penjawi. Yang patut bisa dipelajari adalah dari Ki Ageng Penjawi, walaupun nama beliau tidak dikenal, tapi hasil kerjanya nyata, gitu kan. Dan bagaimana proses belajar bisa kita sekarang tuh banyak media yang bisa kita manfaatkan. Apalagi ya pasti orang akan bingung nih, makam Penjawi ada di Kaburongan, di Banjarnegara, kemudian di Ungaran ada lagi makam Ki Penjawi. Ada banyak versi gitu, Mas. Enggak masalah bagi saya. Justru di situ adalah bagaimana tantangan kita di anak zaman sekarang kan, Gen Z, untuk memecahkan misteri dengan keberadaan makam yang banyak gitu kan. Sebenarnya sosok Mbah Penjawi ini seperti apa sih kok makamnya banyak? Tugas kita lah bukan melakukan justifikasi mana yang paling benar kan. Minimal kita mencoba untuk melihat sebenarnya Mbah Penjawi ini siapa kok makamnya tersebar kan gitu. Jangan terus berpolemik pada mana yang paling benar, nggak akan pernah selesai sejarah seperti itu. Ya, yang terpenting adalah poin nilai dari masa lalu, dari kisah-kisah Mbah Penjawi yang bisa kita terapkan di masa sekarang dan menjadi pedoman di masa yang akan datang. Banyak literatur yang bisa dipelajari juga, dan tentunya banyak media, terutama seperti yang kita lakukan sekarang ya Mas ya. Betul di sekali. Program membuka tabir menengok sejarah ini. Lanjutin aja program ini Mbak, terus-terusin gitu loh. Bagus nih. Ya tentunya juga bisa mengedukasi masyarakat, utamanya mengenai Ki Ageng Penjawi Betul ini. sekali. Gitu ya, Mas ya. Bisa demikian episode Napak Tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati. Jangan malas untuk belajar sejarah, karena banyak cara untuk mempelajari sejarah.
Saksikan terus Membuka Tabir, Menengok Sejarah hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Galus Karkinanti beserta kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.